Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan rezekinya dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 aplikasi yang masih bisa cair pada saat bulan Ramadan ini ya teman-teman. Dan juga tentunya kalian bisa coba dan gunakan ya. Nah, namun sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik seputar aplikasi pinjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like videonya, kemudian share, dan jika ada yang kalian tanyakan, langsung saja kalian ketikkan di kolom komentar. Dan insya Allah saya akan support kalian semaksimal mungkin ya teman-teman. Nah oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Nah, sesuai dengan video awal saya, di sini saya akan sharing kepada kalian tentang 7 aplikasi pinjaman online yang masih bisa cair pada saat sekarang. Untuk sekarang, aplikasi pinjaman online yang legal ya sudah mulai bermunculan dan sudah banyak mencairkan orang-orang lagi ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita langsung saja ya ke aplikasinya ya teman-teman. Nah, di sini ada 7 aplikasi ya yang tentunya sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, pertama kita ke aplikasi BBX Fintech ya teman-teman. Nah, di sini untuk aplikasi BBX Fintech ya. Di sini untuk tenornya mulai dari 1 bulan ya sampai 12 bulan. Dan untuk nominal peminjamannya mulai dari 800.000 sampai dengan 10 juta ya teman-teman. Dan juga kalian akan dikenakan biaya admin ya sebesar 50.000 dan bunga peminjaman 5% per bulan ya. Cukup rendah ya karena aplikasi ini sudah legal. Dan juga ada biaya provisi 2% dan biaya asuransi sebesar 1,75%. Nah, kemudian untuk syarat melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online ini ya, kalian harus berusia minimal 21 tahun ya dan mempunyai KTP ya. Dan nantinya kalian harus melengkapi dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan oleh aplikasi BBX Fintech ini. Nah, kemudian untuk kalian yang belum tahu aplikasi BBX Fintech ini, aplikasi ini adalah aplikasi P2P Leading ya. Nah, di aplikasi ini juga kalian dipertemukan antara peminjam dan orang yang ingin mendanai peminjaman kalian. Kemudian untuk syarat-syarat jika kalian ingin meminjamkan uang kalian ya atau pendanaan, kalian bisa baca detail info lebih lengkapnya di aplikasi Play Store ya teman-teman. Karena saya kali ini hanya membahas tentang penerima peminjam saja. Nah, kemudian saya juga sudah cair ya di aplikasi BBX Fintech ini. Kalian bisa lihat saja video saya sebelumnya. Di situ ada beberapa tips dan trik ya agar lolos di aplikasi pinjaman online BBX Fintech ini. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini nama aplikasinya Uangmi ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi Uangmi ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya dan juga anggota dari AFPI ya atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Nah, kemudian untuk tenor peminjamannya di sini mulai dari 91 hari sampai 120 hari ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 bulan ya dan juga 4 bulan. Nah, kemudian untuk biaya plafonnya mulai dari 400.000 sampai dengan di sini 2 juta ya. Nah, ini 2 juta, namun untuk limitnya ini masih bisa naik tergantung dari apakah kalian baik dalam pembayaran ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bunga tahunannya di sini mulai 21,6% per tahun ya. Dan kalian akan dikenakan juga biaya layanan ya sebesar 24,3% sampai 32,4%. Nah, kemudian untuk syarat melakukan peminjaman ya di aplikasi Uangmi ini, kalian harus mempunyai KTP ya dan juga warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Dan juga kalian harus memiliki nomor rekening ya dan juga pendapatan yang tetap. Nah, kemudian untuk aplikasi ini saya juga sudah cair ya di aplikasi pinjaman online Uangmi ini. Kalian bisa cek saja video-video saya sebelumnya dan juga banyak orang yang sudah dicairkan di aplikasi Uangmi ini. Nah, kemudian untuk aplikasi Uangmi ini sama juga seperti BBX Fintech, dia adalah peer-to-peer leading ya teman-teman. Jadi di sini kalian dipertemukan antara orang yang ingin mendanai dan juga orang yang ingin menerima peminjaman. Nah, kemudian untuk detail info lebih lengkapnya tentang pendanaan, kalian bisa cek saja di detail aplikasinya ya, karena saya hanya membahas tentang penerima pinjaman saja. Nah, selanjutnya kita langsung ke aplikasi yang ketiga ya. Nah, di sini nama aplikasinya Uku. Nah, untuk aplikasi Uku ini juga sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya teman-teman. Dan di sini dia sudah banyak melakukan pencairan ya pada saat sekarang ini ya teman-teman.
Nah, di sini adalah tampilan halaman Uku ya. Di sini untuk nominal peminjamannya mulai dari 500.000 ya sampai 1 juta. Namun ini masih bisa naik ya sesuai dengan yang tertera di website Uku ya. Di situ maksimal 3 juta ya. Namun tergantung dengan baik buruknya pembayaran kalian. Nah, selanjutnya untuk tenornya di sini mulai dari 91 hari ya atau 3 bulan dan maksimal di sini 120 hari. Nah, kemudian untuk jasa hariannya kalian akan dikenakan biaya sebesar 0,25% ya, dan juga kalian akan dikenakan bunga per hari 0,05%. Dan bunga tahunan maksimalnya ya teman-teman 14%, namun kalian bisa mendapatkan lebih rendah lagi dari 14%. Nah, selanjutnya untuk syarat melakukan peminjaman ya di aplikasi Uku ini, kalian harus warga negara Indonesia ya, dan juga memiliki KTP dan berusia 18 tahun minimal ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang masih pelajar atau di bawah 20 tahun ya, atau masih umur 18, 19, 20, kalian sudah bisa melakukan peminjaman di aplikasi Uku ini. Nah, kemudian aplikasi Uku ini juga saya sudah cair ya. Kalian bisa cek saja di video-video saya sebelumnya ya, dan juga banyak subscriber saya yang sudah dicairkan di aplikasi Uku ini. Nah, jadi kalian bisa coba saja tips dan trik dari saya ya. Kalian bisa cek saja di video saya sebelumnya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke aplikasi yang keempat ya. Nah, di sini nama aplikasinya Indodana ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi Indodana ini juga sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan juga anggota dari Asosiasi Vintage Pendanaan Indonesia. Nah, di sini Indodana memiliki tenor ya mulai dari 61 hari sampai dengan 6 bulan ya teman-teman. Nah, dan juga untuk limitnya hingga 8 juta ya. Nah, di sini ya mulai dari 1 juta sampai dengan 8 juta ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk maksimal suku bunga tahunan 90% ya, dan juga syarat meminjam di aplikasi ini kalian harus berusia 21 tahun ke atas ya, dan maksimalnya 50 tahun. Nah, dan juga kalian harus memiliki pekerjaan tetap ya, dan memiliki akun bank atas nama sendiri, dan memiliki akun internet banking atau BPJS. Dan juga kalian harus memiliki foto KTP, foto selfie ya, kemudian akun internet banking atau BPJS. Dan pastikan juga kalian berada di area layanan Indodana ini ya teman-teman. Nah, di sini ada area layanannya, pastikan kalian berdomisili di area layanan ini ya. Dan juga untuk aplikasi ini saya sudah cair ya. Kalian bisa cek saja di video-video saya sebelumnya, dan ada beberapa video juga yang saya membahas tentang aplikasi pinjaman online menurut para subscriber saya. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi yang kelima ya. Di sini nama aplikasinya FindPlus. Nah, untuk aplikasi FindPlus ini juga lagi booming ya sekarang, karena banyak melakukan pencairan kepada orang-orang ya. Dan juga aplikasi FindPlus ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan juga bagian dari anggota AFPI. Nah, untuk limitnya mulai dari 500.000 sampai 10 juta ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 penawaran ya, mulai dari pinjaman cicilan, pinjaman harian, dan pinjaman usaha. Dan tentunya kalian jika ingin melakukan pengajuan pertama harus mengambil peminjaman harian dulu ya. Dan di sini juga ada peminjaman usaha ya, untuk limit maksimalnya 400 juta. Dan untuk bunganya mulai dari 0,1% ya. Dan juga bunga tahunan 24% per tahun ya, dan tenornya di sini 91 hari sampai 120 hari tergantung dengan produk peminjaman kalian ya. Nah, syarat meminjam di aplikasi FindPlus ini yaitu berusia minimal 18 tahun ya. Jadi sama seperti aplikasi Uku tadi, di sini dia bisa melakukan peminjaman untuk umur 18 tahun, 19 dan 20. Dan juga kalian harus memiliki KTP ya dan bukti penghasilan. Nah, kemudian untuk aplikasi FindPlus ini juga saya sudah cair ya. Kalian bisa cek saja video saya sebelumnya. Di situ ada tips dan trik agar bisa di ACC di aplikasi pinjaman online FindPlus ini. Nah, oke, selanjutnya kita ke aplikasi yang keenam ya. Nah, di sini nama aplikasinya Tunai Kita. Dan untuk aplikasi Tunai Kita ini juga lagi marak-maraknya melakukan pencairan pada saat sekarang ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada produk peminjaman ya, ada 4 ya teman-teman, mulai dari 700.000 sampai dengan yang paling besar 2.100.000. Nah, kemudian untuk limitnya mulai dari 500.000 sampai 20 juta ya teman-teman. Nanti limitnya bisa naik ya teman-teman. Nah, kemudian untuk tenornya mulai dari 91 hari sampai dengan yang paling maksimal itu 180 hari ya teman-teman. Nah, kemudian untuk biaya admin ya mulai dari 0,2% per hari.
Dan juga untuk syarat melakukan peminjaman di aplikasi FinePlus ini, kalian harus berusia minimal ya, usia 21 tahun ya, dan maksimal 60 tahun. Kalian juga harus warga negara Indonesia dan memiliki KTP dan juga memiliki rekening bank lokal ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang pelajar di sini kalian tidak bisa meminjam ya, karena minimal kalian harus berusia 21 tahun. Nah, selanjutnya untuk aplikasi ini juga saya sudah cair, kalian bisa cek saja video-video saya sebelumnya ya. Dan juga ada beberapa pembahasan video mengenai salah satu subscriber saya yang sudah cair di aplikasi FinePlus ini. Nah, oke, kita selanjutnya ke aplikasi yang terakhir ya. Dan di sini nama aplikasinya Maucash. Nah, untuk aplikasi Maucash ini dia sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya, dan bagian anggota dari AFPI juga. Nah, di sini untuk limitnya mulai dari 500.000 sampai 8 juta, dan untuk tenornya 60 hari sampai 180 hari ya teman-teman. Nah, di sini biaya layanan peminjaman 800.000 sampai dengan 8,75% per bulan, dan biaya administrasi sebesar 3% sampai 15% ya teman-teman. Dan juga untuk usia peminjaman di sini maksimal kalian harus berusia 21 tahun sampai dengan 55 tahun, dan juga kalian harus memiliki KTP dan menggunakan handphone ya teman-teman. Dan juga pastikan kalian memiliki email dan juga penghasilan yang tetap. Nah, di sini juga ada syarat dan ketentuan ya, kalian bisa baca saja untuk lebih lengkapnya sebelum kalian melakukan pengajuan di aplikasi Maucash ini. Dan juga untuk aplikasi Maucash ini saya sudah cair ya, kalian bisa lihat saja di video saya sebelumnya. Dan juga saya mengajarkan bagaimana cara melakukan pengajuan di aplikasi Maucash ini ya, kalian bisa cek saja videonya. Nah, jadi begitu saja video saya kali ini tentang 7 aplikasi pinjaman online yang legal ya dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Untuk video trik pencairannya kalian bisa cek saja di video-video saya sebelumnya ya, terkait ke-7 aplikasi ini. Dan juga jika kalian punya saran seputar aplikasi pinjaman online yang legal, kalian bisa ketikkan aplikasi apa yang bagus digunakan pada saat sekarang ini ya. Dan juga jika kalian sudah pernah meminjam di ke-7 aplikasi ini, coba kalian ketikkan pengalaman kalian melakukan peminjaman di aplikasi ini ya. Apakah ada yang sudah japo atau bagaimana ya teman-teman, kalian ketikkan saja di kolom komentar ya. Dan juga buat kalian yang mempunyai tips dan trik ya seputar aplikasi pinjaman online, kalian bisa hubungi saya, kalian bisa japri saya melalui DM, atau kalian tuliskan komentar ya, dan agar kita bisa sharing dan juga kita bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Nah, jadi begitu saja video saya kali ini ya teman-teman, seputar aplikasi pinjaman online yang legal, dan semoga videonya bermanfaat ya. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik seputar aplikasi pinjaman online di channel ini ya. Dan jangan lupa like videonya, kemudian share, dan jika ada yang kalian tanyakan langsung saja kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan insya Allah saya akan support kalian semaksimal mungkin. Nah, oke, sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bang!